Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Alhamdulillah ikhwah sekalian, kita kembali berjumpa dalam kajian rutin. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tafsir As-Sa'di. Insyaallah kita sekarang membahas surat Al-Humazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layumbazanna fil hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang dia mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Ia menganggap bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak, dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam al-hutamah. Dan tahukah engkau apa itu al-hutamah? Yaitu neraka Allah yang dinyalakan yang membakar sampai ke hati ya. Sesungguhnya dia itu tertutup ya di dalam atau diikat ya di tiang-tiang yang panjang ya. Jadi api itu ditutup rapat di atas mereka, diikat pada tiang-tiang yang panjang. Ya, jadi ini termasuk surat Makkiyah ya, yang termasuk memberikan pemahaman kita ya terhadap akidah ya, berbicara masalah akidah, di mana ini sebagai penjelasan ya terhadap sikap ya orang-orang kafir, khususnya ketika itu yang dialami ya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari orang-orang kafir Quraisy ya, ketika mereka banyak membicarakan keburukan ya, menghina ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya diantaranya yang paling banyak melakukan ghibah ini misalnya adalah Akhnas bin Syarik ya. Atau juga banyak yang lainnya ya, dan memang secara umum orang-orang kafir itu membicarakan ya keburukan Rasulullah SAW dengan tujuan agar orang-orang itu tidak mengikuti ya, beliau tidak mengikuti ajarannya. Wailun ya, wailun ay wa'idun. Ya, wailun celakalah ya, atau dia juga di antara nama neraka ya, neraka wail yaitu wa'idun, ancaman. Jadi celakalah gitu ya, jadi ancaman, wawibalun ya, dan siksaan ya, wibal, wasyidatu azabin, dan kerasnya azab. Jadi wailun itu
menunjukkan siksaan yang keras ya, yang akan diberikan kepada orang yang dengan sifat-sifat yang disebutkan setelahnya. Ya, nah di sini Allah mengatakan likulli humazatil lumazah. Bagi setiap yang pengumpat, pencela ya, membicarakan kejelekan ya. Nah, kata humazah dan lumazah ini adalah merupakan bentuk sigot mubalaghah. Wajan fu'alah ya, dia memiliki bermakna sifat yang lebih ya, berlebihan ya, sangat alladzi yahmazun nasa bi fi'lihi wa yalmazuhum bi qawli. Ya, yang menghina mencela ya manusia dengan perbuatannya ya, dan mencela mereka dengan perkataannya. Ya, jadi sebenarnya makna ini dari alhamzu dan al-lamzu ya. Ini hampir mirip. Para ulama juga berbeda pendapat ya tentang kedua makna ini. Ada yang mengatakan maknanya sama ya. Ada juga yang menyebutnya ada perbedaan. Nah, di sini Imam Sa'di rahimahullah memilih perbedaan di antara keduanya ya. Kalau al-hamzu yaitu humazah, itu orang-orang yang mencela atau menghina manusia dengan perbuatan ya, dengan isyarat gitu ya, dengan gerak-gerik gitu, menghinanya itu al-hamzu ya, al-humazah. Sedangkan al-lamzu ya, itu menghinanya dengan perkataannya, biqaulihi ya, dengan lisan ya. Fal-humazu alladhi ya'ibun nasa wa yata'anu alaihim bil isyarati wal fi'li. Al-humaz yaitu yang mencela manusia, menyebutkan aib manusia, wa yata'anu alaihim, dan menuduh ya mereka ya dengan keburukan, bil isyarah, dengan isyarah, wal fi'li ya, dan juga dengan perbuatan ya, dengan isyarat mata misalnya, dengan isyarat tangan ya. Intinya tujuannya adalah untuk melecehkan gitu ya. Dan ini merupakan kebiasaan manusia ketika mereka mencela secara tidak langsung ya, biasanya mereka menggunakan isyarat-isyarat ya, berisyarat misalnya kepada temannya ya, dengan meminjamkan mata sebelah gitu ya misalnya, ataupun ya hal-hal yang menjadi kebiasaan orang dengan gerak-gerik yang menunjukkan penghinaan gitu ya, pelecehan. Nah, itu adalah al-humaz ya, atau al-humazah. Sedangkan al-lumaz alladhi ya'ibuhum biqaulihi ya, ini secara langsung menghinanya dia dengan lisan mereka ya, dengan perkataan mereka. Wa min sifati hadzal humazi al-lumazi annahu, nah, sifat orang yang suka mencela, yang suka menghina ini, baik dengan perbuatan ataupun dengan lisan ya, bahwa la hamalahu ya, tidak ada yang mereka inginkan, tidak ada cita-cita bagi mereka jadi dalam hidupnya itu siwa jam'il mal ya, selain mengumpulkan harta, alladzi jama'a malau wa addada,
Ya, ya karena orang-orang yang mencela ya, orang-orang yang menghina itu biasanya dalam hal-hal keduniaan gitu ya, melecehkan, merendahkan dari sisi keduniaannya ya karena memang mereka sendiri berambisi terhadap dunia gitu ya. Ada kedengkian, ada kebencian, ya, bicarakan kejelekan-kejelekan, begitu. Itu tidak lain muncul dari ambisi mereka terhadap dunia, ya sehingga bisa dilihat pada kenyataan hidup mereka tidak ada yang menjadi penting bagi mereka. Tidak ada kesibukan yang ada pada mereka itu selain mengumpulkan harta. Mengumpul harta, jama'a mala wa adada dan menghitung-hitungnya. Ya, wa ta'diduhu. Ya, wa ta'diduhu dan menghitung-hitungnya wal ghibthah tu bihi ya dan dengki iri terhadapnya ya. Jadi ketika orang mendapatkan harta ataupun kedudukan ya mereka iri terhadap hal itu. Ya, bahkan orang-orang kafir Quraisy pada saat itu ya mereka ada di antara mereka yang menolak ya Nabi Muhammad SAW ya menolak tidak mau untuk beriman kepada Rasulullah SAW. Di antaranya adalah dengki ya hasadan min anfusihim. Jadi disangkanya bahwa Nabi Muhammad yang diutus jadi Rasul itu adalah satu kedudukan yang tinggi yang yang mereka inginkan diberikan kepada mereka ya misalnya Walid bin Mughirah ya dia pemimpin di Bani Mahzum yang punya kekayaan yang punya keturunan banyak ya itu dia tidak mau ya mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW karena dia merasa justru dirinya lah yang layak mendapatkan kedudukan tersebut ya. Jadi dianggapnya adalah satu kedudukan tinggi secara duniawi gitu ya dengan diturunkan Rasul itu yang menjadi pemimpin ya menjadi penguasa begitu. Jadi ada iri ya dalam diri mereka itu terhadap Rasulullah SAW. Ya. Walaysa lahu ragbatun isim dari laisa lahun jar majrur menjadi khobar walaysa lahu ragbatun fi infaqihi ya dalam atau untuk menginfakkannya fi turukil khairati ya dalam jalan-jalan kebaikan wasilatil arhami dan silatul arham rahim ya menyambungkan rahim dari kekeluargaan ya wa nahwi dzalika dan yang semacamnya ya itu dengan mengumpulkan harta itu hanya untuk kesenangan mereka masing-masing saja ya tidak ada keinginan dalam diri mereka untuk menginfakkannya di jalan kebaikan. Ya, jadi ini menggambarkan sikap ya orang-orang kafir yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika orang menjauh dari jalan Allah ya otomatis mereka akan berada di jalan-jalan setan yang cinta ya terhadap dunia. Yahsabu ya dia mengira ya, yahsabu dia mengira bijahlihi dengan kebodohannya. Ya, kebodohannya terhadap hakikat kehidupan dunia gitu ya. Bukan kebodohan
dalam segi keduniaan, ya justru mereka adalah orang-orang yang pandai, memiliki keilmuan ya secara duniawi hingga mereka bisa sukses menghasilkan banyak harta. Ya annama lahu, bahwa hartanya itu akhladah, akan mengekalkannya, akan membuatnya menjadi kekal ya. Fi dunia, di dunia gitu ya. Jadi dikumpul-kumpul, dihitung-hitung harta ya, dia menganggap bahwa itu kan selamanya akan menjadi milik dia ya. Maka dia nikmati di dunia ini. Walidzalika kana kadduhu ya wa sa'yuhu kulluhu fi tanmiyati malihi alladzi yazunnu annahu yunammi umrohu. Ya. Walidzalika, oleh karena itu, kana kadduhu ya jerih payahnya, wasa'yuh dan usahanya ya, kulluhu semuanya, fi tanmiyati malihi ya dalam rangka mengembangkan hartanya ya gitu. Jadi seluruhan waktunya itu digunakan untuk memikirkan, untuk berusaha ya dengan jerih payah dalam rangka terus mengembangkan hartanya ya, berpikir bagaimana bisnisnya terus berkembang ya, dalam keseharian, dalam setiap harinya itu begitu. Dipikirkan hanya duniawi saja. Ya iya. Kenapa? Karena dia menganggap bahwa ya hartanya itu akan mengembangkan umurnya, akan memanjangkan umurnya, yang membuat dia kekal, dia tetap hidup ya. Padahal yang memberikan kehidupan itu adalah Allah Subhanahu wa taala ya, bukan harta, bukan rezeki, itu hanya sebagai perantara saja. Ya, ketika Allah sudah menghendaki, orang yang meskipun bergelimang harta, ya ketika ditakdirkan sakit ya sakit, begitu ya. Dan sebaliknya ketika orang yang kekurangan harta, miskin, susah makan, ketika Allah sudah menakdirkan dia sehat ya sehat-sehat saja gitu. Ya, gitu. Nah, mereka tidak sampai bisa memahami hakikat ini ya. Hakikat bahwa hidup di dunia ini adalah semata-mata pemberian ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka tidak sampai kepada hakikat itu. Mereka hanya melihat secara zahir ya, terhadap kehidupan dunia ini bahwa hartalah yang akan menjadikan orang itu menjadi bahagia atau tidak di dunia, menjadi sehat atau sakit. Ya, pandangan mereka terlalu sempit ya, terlalu pendek. Sedangkan orang-orang beriman ya dia bisa melihat di balik materi. Ya, mereka memandang tidak hanya dengan pandangan fisik saja. Ya, tetapi mereka bisa memandangnya dengan mata batin mereka ya. Gitu. Betul-betul meyakini bahwa semuanya adalah pemberian Allah. Ya, tidak terikat pandangannya dengan yang nampak, yang zahir ya, dari materi-materi yang ada di dunia ini. Ya, itu hakikat imannya seperti itu. Ya, yu'minuna bil ghaib, ya bil ghaib, mengimani yang gaib yang tidak terlihat. Mengimani adanya pahala yang Allah berikan ya, terhadap perbuatan baik. Mengimani dosa orang ketika melakukan keburukan, perbuatan dosa ya, ingin menjadi tabungannya nanti di akhirat. Ya, bisa meyakini, bisa melihat dengan hati ya, adanya surga, adanya neraka ya. Itu adanya Allah yang selalu melihat, mengawasi ya, dan juga para malaikat yang ditugaskan untuk menghitung, mencatat ya amal-amal kita. Itu adalah hakikat ya, orang beriman bisa melihat hal-hal yang gaib. Sehingga dia tidak memandang dengan pandangan mata fisiknya saja, tapi dia bisa memandang dengan pandangan mata batinnya. Walam yadri
anna al-bukhla ya yaksiful a'mara wa yakhribu atau yukharribu ad-diyara wa annal birra yazidu fil umri. Ya, dengan pandangan yang sempit itu ya mereka tidak tahu bahwa kekikiran al-bukhla kekikiran itu justru bisa mengurangi umur mereka ya yaksiful a'mara ya a'mara jama dari umrun wa yukharribud diyara ya dan juga bisa menghancurkan apa namanya tempat tinggal mereka ya kediaman mereka di dunia ini ya. Jadi akan memperpendek umur, akan mempercepat kebinasaan gitu ya orang-orang yang bahir itu. Dan sebaliknya kebaikan itu bisa menambah umur. Ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis ya bahwa siapa yang apa namanya yang ingin dipanjangkan umurnya, yang ingin diluaskan rizkinya, ya hendaklah dia bersilaturahim ya banyak berbuat baik kepada orang lain, ya dermawan ya berinfak, sedekah, ya, itu akan memanjangkan umur. Dalam arti memang tidak hanya bermakna secara hakikat umurnya panjang, tetapi dia bisa dikenang oleh orang gitu dengan kebaikannya yang membuat dia selalu disebut-sebut, didoakan, ya sehingga panjang terus ya seakan-akan dia masih ada gitu karena kebaikannya itu masih terasa begitu, walaupun orangnya sudah tidak ada. Ya seperti orang yang berinfak ya memberikan sedekah yang jariah ya wakaf gitu. Itu akan terus-terus disebut-sebut, akan terus didoakan ya. Karena manfaat yang dia dapatkan itu abadi terus ya. Gitu. Maka ini adalah dorongan bagi kita semua untuk memberikan sedekah yang jariah yang terus mengalir hartanya ya di antaranya adalah wakaf misalnya. Gitu yang bisa digunakan untuk kebaikan-kebaikan ya, untuk pesantren misalnya, untuk masjid, untuk fasilitas-fasilitas umum yang bisa digunakan manfaatnya secara terus-menerus. Ya, nah orang-orang kafir tidak sampai kepada hakikat ini, pemahaman ini, keyakinan ini. Gitu ya. Keyakinan mereka terlalu sempit di dalam memandang kehidupan dunia ini. Ya, dan itu bisa kita lihat dalam kisah ya orang-orang kafir ya pada zaman Rasulullah SAW dan itu akan terus menerus kita bisa saksikan di setiap zaman ya sampai hari ini orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman akan memiliki cara pandang yang seperti itu. Ya. Kalla ya sekali-kali tidak. Kalla ini sebagai kata yang bertujuan untuk menyanggah pernyataan ataupun keyakinan yang sebelumnya. Ya, yaitu mereka meyakini bahwa harta itu bisa mengekalkan dirinya. Kata Allah kala tidak, sama sekali tidak. Harta tidak akan mengekalkan mereka. Jadi ini adalah untuk berfungsi untuk sanggahan terhadap pernyataan ataupun keyakinan yang sebelumnya disebutkan. Kalla gitu ya. Ya, dan juga bermakna menyanggah perbuatan mereka sebelumnya yaitu al-humazah ya lumazah yang suka mencela, suka menghina. Kala juga bermakna janganlah begitu, ya. Janganlah seperti itu. Jangan berbuat seperti itu. Itu juga kala bermakna seperti itu. Jadi untuk menyanggah pernyataan, keyakinan, dan juga perbuatan buruk yang disebutkan sebelumnya, gitu ya. Layum bazanna
Niscaya benar-benar di sini ada dua huruf taukid ya, la dengan nun taukid sakilah ya bertasdid dari kata nabaza ya yanbazu. Benar-benar dia ya, ini domirnya huwa ya karena ma lahu ahladah itu menggunakan domir huwa ya. Jadi humazah, lumazah itu bentuk mufrad gitu ya, menggunakan domir huwa. Benar-benar dia akan dilemparkan, ay layut rohanna ya, dimana kalau dimasuki oleh nun taukid fiil mudhari itu menjadi mabni ya, mabni alal fathi ayum bazanna. Fil hutomah ya, di dalam hutomah, neraka hutomah, wama adrakamal hutomah, tahukah kamu apa itu al hutomah? Ya, dengan memberi pertanyaan seperti itu tujuannya adalah ta'zimun laha wa tahwilun li sya'niha. Ya, untuk mengagungkannya ya, maksudnya menilainya besar ya, bukan hal yang kecil, bukan hal yang sepele. Ya, dan juga untuk menunjukkan kedahsyatan, kehebatan urusannya. Ya, jadi dengan dibuat pertanyaan ya apa itu al-hutomah? Ya, jadi ini untuk menunjukkan ya membesarkan urusannya ya, tidak sederhana ya bahwa al-hutomah itu neraka al-hutomah itu. Ya. Ya, jadi biasanya orang kalau menganggap penting sesuatu itu apa namanya ditanyakan ya, sering ditanyakan ya, sering disebut-sebut. Menunjukkan hal itu penting, hal itu besar. Ya. Nah, ini banyak di dalam Al-Qur'an, ya Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Ya. Kemudian misalnya amma yatasaalun 'anil naba'il azim gitu ya. Berita yang besar yang mereka bertanya-tanya gitu. Menunjukkan ini tidak sepele gitu ya. Menunjukkan bahwa urusannya ini adalah sangat penting, sangat besar. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan pertanyaan untuk memberikan kesan ya kepada kita ya sebagai hambanya yang membaca Al-Qur'an ya untuk memperhatikannya ya, untuk betul-betul ingin mengetahui ya apa sebenarnya al-hutomah itu. Tsumma fassaraha biqaulihi ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menafsirkan dengan firman-Nya ya dengan ayat yang berikutnya. Ya, jadi dibuat pertanyaan terlebih dahulu agar ada kesan dalam diri kita menganggapnya penting, besar, lalu ada penasaran, kita ingin tahu. Nah, ketika sudah terbuka ya rasa penasaran kita, ingin mengetahui bahwa ini adalah hal yang besar, maka Allah kemudian berikutnya memberitahukan kepada kita. Ya, ini sebagai uslub ya, gaya bahasa dalam Al-Qur'an yang sangat indah yang mampu bisa menyentuh ya hati manusia ya dengan ayat-ayatnya ini. Allah menyebutkan bahwa hutama itu narullahi al-muqadah ya. Api ya, neraka Allah, narullah. Ini disebutkan kepada Allah bahwa ini bukan sekedar bukan api sembarangan. Tapi apinya Allah, api yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dinyalakan ya. Ya, dengan berisi siksaan yang sangat pedih, yang sangat keras ya. Bukan sembarang api. Makanya Imam Asy'ari menyebutkan alati waquduhan nasu wal hijarah. Yang bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu. Ya. Jadi ini untuk menunjukkan bukan api biasa ya, bukan api seperti api di dunia yang bahan bakarnya hanya minyak ya, hanya yang kita tahu ya gas gitu ya dan sebagainya. Tapi justru
bahan bakarnya adalah manusia ya yang akan menjadi penghuninya. Dia dijadikan sebagai bahan bakar dan juga batu ya. Begitu. Di mana panasnya ada 70 kali lipat ya panas yang ada api yang ada di dunia ini, di mana sedikit saja kan kita merasa panas ya api yang ada di dunia ini, apalagi api neraka yang kalau satu percik saja gitu ya dari api dari neraka itu diturunkan ke bumi ini akan hancur semuanya. Alati yang min syiddatiha ya dari kedahsyatannya ya kedahsyatan neraka itu tataliu ya alal afidah bisa membakarnya itu sampai ke hati-hati ya sampai menembus ke hati ya ai tanfadhu ya minal adsadi ilal qulubi ya di mana api itu bisa membakar ya bisa dari jasad itu sampai meresap ya ke dalam hati gitu ya karena panasnya karena sakitnya yang dirasakan itu makanya para penghuni neraka itu betul-betul ditebalkan ya kulit mereka supaya betul-betul merasakan sakitnya ya siksaan api neraka itu ya, karena yang dapat merasa itu kan adalah kulit ya sebagaimana dijelaskan juga dalam Al-Quran di surat An-Nisa ya siksaan mereka itu ya kullama nadidat juluduhum ketika ya kulit-kulit mereka sudah matang ya badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab kami gantikan dengan kulit yang baru ya agar mereka bisa merasakan siksaan merasakan perihnya siksaan itu ya dan disebutkan juga postur tubuh mereka besar para penghuni neraka itu ya gitu kalau mereka duduk itu Mekah itu ketutup gitu ya jadi besar ya, postur tubuh mereka ya begitu ya para penghuni surga itu kata Rasulullah SAW itu kembali besar ya tubuhnya itu seperti Nabi Adam alaihissalam ya yang panjangnya itu situna diro'an 60 diro ya kalau satu diro kira-kira setengah meter itu sekitar 30 meter ya tingginya itu penghuni surga itu. Begitu juga penghuni neraka ya dia besar postur tubuhnya kulitnya tebal dengan tujuan untuk betul-betul merasakan sakitnya ya siksaan neraka itu. Dan ketika sudah matang kulit mereka lalu dikembalikan seperti semula ya terus begitu disiksa tidak ada akhirnya khalidina fiha abada ya. Auzubillah ya semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari siksaan api neraka ini. Wa ma hadhil hararatil balighati dan bersamaan dengan panas yang sangat ini yang sangat luar biasa ini hum mahbusuna fiha mereka ya dijaga ya qad aisu minal huruji minha ya mereka sungguh telah berputus asa untuk bisa keluar darinya jadi tidak bisa keluar mereka betul-betul dijaga ya mahbusun ya walihadza qala oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman inna alaihim musadah sesungguhnya neraka itu api neraka itu ditutup ya bagi mereka mughlaqah ay mughlaqatun ya tidak ada celah mereka untuk bisa keluar ya dari siksaan tersebut kalau siksaan di dunia bisa saja orang lari dari situ ya dari penjara ataupun dengan sogokan-sogokan ya tetapi di
siksaan di dalam neraka tidak ada yang bisa untuk kabur, untuk keluar. Ya, fi amadin min khalfil bab, ya, di dalam tiang-tiang, ya, di belakang pintu, mumaddadatin yang panjang. Ada tiang-tiang yang panjang yang menghalangi mereka, ya, tidak bisa keluar, dan mereka pun apa namanya, betul-betul diikat gitu ya dengan kuat. Li'alla yakhruju minha, agar mereka tidak keluar darinya. Sebagaimana dalam ayat lain disebutkan, kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Ya, setiap kali mereka menginginkan untuk keluar darinya, untuk keluar dari neraka u'idu fiha, mereka dikembalikan padanya. Gitu. Jadi ada usaha, ada keinginan mereka untuk keluar, tapi tidak akan pernah bisa. Ya. Oleh Allah dikembalikan lagi gitu ya. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal itu, ya, dari siksaan neraka itu, ya. Wa nas'aluhu, dan kita memohon kepadanya al-afwa, ya, ampunan, wal afiyah, ya, dan keselamatan, ya, di akhirat kelak. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan kita kebaikan. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah, ya. Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia ini, ya, untuk terus berada di dalam keimanan, keislaman, dalam amal soleh, dalam ketakwaan, ketaatan kepadanya, ya. Wa fil akhirati hasanah, dan di kebaikan di surga itu, di akhirat, yaitu surga yang kita dapatkan, waqina adzabannar. Ya, dan peliharalah kami dari siksaan api neraka. Ya, amin ya rabbal alamin. Demikian ihwah sekalian, mudah-mudahan kajian di subuh kali ini menjadi penambah keimanan, ya, kita semua untuk bisa beraktivitas di hari ini lebih baik lagi, ya, amal soleh yang kita lakukan lebih sungguh-sungguh lagi untuk bekal kita, ya, di akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.